Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 16 Agustus 2023 pukul 19 lewat 19 menit. Jadi di Instagram Fahmi Nur Muzaki ini guys, ada banyak pertanyaan. Bang, lu masih hold WH nggak? Gitu kan. Nah, gua mohon maaf belum balas satu per satu karena memang cukup banyak yang menanyakan dan teman-teman yang di Instagram, lu pasti tahu bahwa memang sudah beberapa waktu lalu gua beli WH ini dan kemudian ada influencer yang lebih terkenal membahas, tentunya followersnya juga ikut beli gitu kan. Jadi sahamnya banyak yang beli, otomatis sahamnya terbang. Padahal dia belum update laporan keuangan kuartal 2 2023 dan ada informasi dari induknya juga bahwa akan terlambat. Nah, jawaban dari pertanyaannya adalah gue memang sudah mengurangi porsi dari WH itu sendiri. Karena semakin banyak yang memperbincangkan, ya gue sudah mulai mengurangi gitu ya. Apakah masih bisa naik lagi? Bisa, masih bisa naik lagi. Karena memang bagus dan ya setidaknya bisa sampai 180, 200 lah. Tergantung nanti kuartal 2-nya bagaimana dan harusnya kuartal 2-nya bagus. Oke, itu sedikit cerita saja guys ya. Karena banyak yang bertanya dan pada saat ini gue mau membahas saham CLPI yang baru saja gue beli. Beberapa waktu ini gue beli dan gue koleksi. Saat ini ada di salah satu portofolio gue. Kenapa gue koleksi CLPI ini? Nah begini guys, ini lu lihat ya guys ya, grafik sahamnya nih tahun 2007 dia pernah 1.500. Dia perusahaan lama dan sudah listing di bursa kita dari 2021, dia pernah mencapai ke angka 2000 ya. Kemudian turun 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 dan sekarang sahamnya terlihat dalam jangka panjang ya, sejak 10 tahun terakhir lah tidak kemana-mana. Ya naik sih tapi nggak jauh gitu loh, nggak sampai multi bagger naik 200%, 300%. Kenapa? Ini nanti kita bahas guys. Yang pertama, setidaknya kita sudah melihat bahwa si ekuitas dari CLPI ini bertumbuh terus guys, dari yang 470 miliar tahun 2019, 490, 506, 522, 534. Jadi ini dasar ya guys ya, ekuitas bertumbuh. Kemudian yang kedua, kenapa gue beli saham ini? Karena ini adalah saham small caps. Jadi market cap-nya antara 300-an miliar, nggak banyak. Dan gue suka dengan saham-saham small caps. Kemudian yang ketiga adalah valuasi murah. Valuasi murah, tapi memang sebenarnya dia konsisten murah gitu ya. Jadi ini saham murah, tapi bukan murahan. Walaupun sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir memang dia terkenal ya PBV-nya di bawah 1 terus gitu. 0,5, 0,4, 0,62, 0,5 dan sebagainya. Lu bisa lihat sendiri di sini guys ya. Ekuitas bertumbuh, small caps, valuasi murah, kemudian dia rutin dividen. Rutin dividen dan dividennya pun tidak main-main, bisa di atas 5%-an. Jadi ini sebenarnya sudah masuk kriteria gua kenapa gua mengkoleksi saham ini. Nah, sekarang pertanyaannya begini guys. Lu bisa lihat sendiri nih guys ya, dari laba bersihnya nih. Laba bersihnya tahun 2022 tuh 35 miliar, 42 miliar di tahun 2021, 36 miliar di tahun 2020. CLPI ini tinta, perusahaan tinta di kemasan, ya kemasan sari roti misalkan, kemudian di kemasan rokok, kemudian di kemasan-kemasan fast moving consumer goods, ada perekatnya juga, tapi memang dia pemasukan terbesarnya dari tinta. Nah, si CLPI ini kan tadi sudah masuk ke dalam kriteria gue dan sebagai dasar ini langsung gue beli. Yang jadi pertanyaan adalah begini kan. Ini kan lo bisa lihat guys ya, book value-nya juga naik terus guys. Ya karena ekuitasnya naik terus, book value-nya juga naik terus. Tadinya 1.500, 1.500, 1.600, sekarang sudah di 1.700. Kemudian dia baru bagi dividen ya. Nah sekarang si CLPI ini pertanyaannya adalah apakah dia bisa kembali lagi menyentuh angka 2000? Apakah bisa kembali lagi setidaknya menyentuh angka 1.800 per lembar? Nah, di sini kan plusnya nih. Ini udah gue info ya plusnya. Kita sekarang membahas minusnya. Pasti ada minus dari perusahaan ini sehingga si perusahaan ini sahamnya belum kemana-mana. Dan minusnya memang sebenarnya cukup kurang gue suka. Walaupun gue tetap masuk sih ya. Minusnya adalah begini, si perusahaan ini
kurang agresif dalam berekspansi. Kenapa gue bilang begitu guys? Nih kita lihat guys ya, ini kan saham pernah naik di tahun 2011, di tahun 2012. Nah, gue coba kulik data-data di tahun 2011 dan 2012 nih, lu perhatikan guys. Jadi dia laba bersihnya itu adalah ya 40 miliar ya, kemudian 27 miliar, 28 miliar nih guys. Kemudian EPS-nya kita lihat, EPS-nya juga dia adalah 133. Padahal ini EPS 133 guys, earning per share di tahun 2012. Waktu itu di tahun 2012 dia sahamnya sudah di angka 1.700-an. Loh, kok EPS di tahun 2012 133, padahal di tahun 2021 itu dia sudah mencapai 139. Kenapa sahamnya nggak terbang ya? Dia terbangnya cuma sampai di sini 1.200-an. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan guys. Nah gue sedikit memberikan gambaran, gue menemukan jawaban yang menurut pendapat gue pribadi, ini menurut pendapat gue pribadi ya guys ya, memang saham ini kurang agresif dalam berekspansi. Akhirnya nih guys, nah ini agresif ekspansi, alhasil labanya hanya di situ-situ saja. Labanya di situ-situ saja, dividen payout rasio yang dibagikan tidak terlalu besar. Oke lah, besar 50%, 60%, tapi tidak dibagikan semua sebagai dividen payout rasio, tidak 100%, ekuitasnya bertumbuh, labanya di situ-situ saja, sehingga ROE-nya, nah lu bisa lihat nih guys, ROE-nya nih guys, ROE-nya itu kan masih di situ-situ aja, 7%, 7%, 8%, 6% nih guys. 8%, sehingga kalau dibandingkan dengan tahun 2022 nih guys, tuh dia ROE-nya bisa sampai 20% guys di tahun 2012 nih guys. Tuh 20%, 18%, 21% gitu ya. Jadi ini salah satu hal dan menurut gua cukup fatal sehingga membuat si CLPI labanya tidak kemana-mana. Memang gua memaklumi karena memang di pabrik-pabriknya itu utilitasnya si CLPI ini, kalau misalkan lu memiliki, kira-kira begini guys gambarannya, kalau misalkan lu memiliki pabrik, pabriknya ini masih bisa memproduksi sesuai dengan target gitu loh. Pabriknya ini masih bisa beroperasi, bisa memproduksi sesuai target, masih belum overload. Jadi si manajemen memang dirasa kita belum perlulah akuisisi lagi, kita belum perlulah nambah pabrik baru lagi, karena pabrik yang ada di Tangerang kemudian di Sidoarjo itu sudah mencukupi pangsa pasar CLPI ini. CLPI ini memegang sekitar 9-10% pangsa pasar lokal. Jadi kalau pabriknya masih bisa mencapai produksi, artinya kan belum ada permintaan yang signifikan nih. Nah itu PR-nya si perusahaan, dia harus mencari permintaan tambahan, atau paling tidak CLPI ini ya gue berharapnya ya dalam beberapa waktu ke depan, setidaknya dia akuisisi lah yang masih linear dengan segmen operasinya, perusahaan tinta yang lain gitu ya, supaya nanti memperbesar pendapatannya, alhasil laba bersihnya juga bertumbuh, alhasil nanti ROE-nya juga meningkat. Begitu guys, karena ya memang si perusahaan ini, lu kalau lihat berita sangat minim informasi. Kemudian di YouTube juga sangat jarang yang membahas perusahaan ini. Bahkan kalau lu lihat di Google ekspansi dari CLPI, ya manajemennya gitu ya, atau di annual reportnya manajemennya menginformasikan di tahun 2022, 2023 belum ada rencana untuk ekspansi gitu. Berbeda dengan kayak INKP gitu, yang dia bikin pabrik baru, kemudian ada perusahaan batubara yang mulai EBT gitu ya. CLPI ini nggak kemana-mana, jadi ya perusahaan yang cocok digunakan untuk nyimpen duit dan lu dapat dividen lebih dari 5%, harapannya begitu. Paling itu guys ya video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan si CLPI ini megang cash yang cukup jumbo ya kan, gini, lu bayar perusahaan seharga 990, kemudian dia punya cash gede
senilai 600 perak per lembar. Hampir 600 perak per lembar. Buat apa kan sebenarnya kalau nggak digunakan untuk ekspansi? Seharusnya bisalah CLPI ini menambah pabrik atau akuisisi perusahaan lain, menambah pendapatan gitu ya yang masih sesuai dengan segmennya. Karena dia kurang ekspansi sehingga pasar atau pelaku pasar modal melihatnya nanti labanya juga di situ-situ aja gitu loh. Ya nanti bikin kemudian dividen, bikin dividen, bikin dividen, udah gitu aja. Harapannya sih begitu guys kalau gua. Dia jadi kayak ini loh guys. Tahu LPPF nggak? Matahari ya, Matahari atau Ramayana gitu. Matahari dia kan megang cash gede, bisa 1 triliunan ya. Ntar dibagikan sebagai dividen, hampir sama kayak itu. Tapi jangan salah guys. Dulu, ini gue cuman sedikit informasi aja guys ya, bukannya gue mau pom-pom. Dahulu, auto dan memang sudah gue bahas di video beberapa bulan yang lalu, di tahun 2022, dia ROE-nya kecil terus guys. ROE-nya kecil terus sehingga sahamnya nggak kemana-mana gitu ya. Tapi begitu ada peningkatan laba bersihnya, ROE-nya jadi tinggi, sahamnya jadi multi bagger. Lu yang sudah beli auto di harga 800 dulu masih ya, 1.200, sekarang harga sahamnya udah di 3.000-an. Jadi kan sudah 100% lebih. Nah, itu pernah terjadi di saham seperti auto. Saham yang stabil begini pernah terjadi di saham seperti auto, walaupun segmennya berbeda dan kita nggak bisa membandingkan. Ya itu harapan gue aja sih, mudah-mudahan bisa bisa memberikan keuntungan yang besar ya. Ya itu aja, sekali lagi video dari gue, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.